Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashahul Ibad. Dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita, kitab Nashahul Ibad. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan makalah yang ke 43 dari bab Thulathi. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan makalah yang ke 44 dari bab Thulathi. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatur rabi'atu wal arba'un. Makalah yang ke-44. Am ba'dil hukama'i. Makalah yang ke-44 ini merupakan dawuhnya dari sebagian hukama, ahli hikmah. Nah, yang disebut dengan ahli hikmah itu siapa? Oleh Imam Nawawi diberi penjelasan, wa humul ladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lisunnati. Yang dimaksud dengan hukama atau para ahli hikmah, ahli kebijaksanaan itu adalah orang-orang yang qauluhum, perkataannya, wa fi'luhum, dan juga perbuatannya, muwafiqan, muwafiqan itu cocok, ya, cocok, bertemu, lisunnati, terhadap sunnah.
Jadi orang-orang yang ucapannya ya, maupun perbuatannya itu semuanya baik dan itu berkesesuaian, ya. Muwafaqah itu berkesesuaian, ya. Berkesesuaian dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, apa dawuhnya hukama ini? Thamratul ma'rifati thalathu hisalin. Buah dari ma'rifat, ya, ada 3 hal. Ya. Apa saja itu? Al-haya'u minallahi ta'ala. Yang pertama adalah malu, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal hubbu fillah, dan cinta kepada Allah. Wal unsu billah, dan yang ketiga adalah nyaman bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sekali lagi, ya, saya ulangi, menurut sebagian dari para hukama, ya, buah dari ma'rifat, ya, nanti ma'rifat itu sendiri apa nanti akan ada penjelasannya, ya. Buah dari ma'rifat itu ada 3. Yang pertama adalah malu, ya, kepada Allah, lalu kemudian yang kedua mencintai Allah, dan yang ketiga nyaman bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita coba untuk kaji lebih lanjut secara lebih detail, ya, 3 poin tadi itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ma'rifah sendiri, ya, yang tadi buahnya ada 3 itu, ya, itu oleh Imam Nawawi diberi penjelasan ai idraki sifatillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan ma'rifat itu adalah mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau mengenai hakikat Allah itu kan kita memang tidak tahu, ya, tapi Allah memberitahukan kepada kita namanya dan juga sifat-sifatnya, ya. Nama dan sifat Allah itu sangat banyak, ya. Sebenarnya banyak sekali, ya, tapi yang sangat terkenal nama-nama Allah, ya, nama-nama yang 99 yang kemudian dikenal dengan Al-Asma'ul Husna, ya. Nama-nama Allah yang terbaik, nama-nama Allah yang terindah, ya. Tapi sebenarnya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tidak hanya itu, ya, lebih dari itu, ya. Ratusan, ya, bahkan mungkin ribuan nama Allah itu, ya. Nah orang itu kalau betul-betul sudah memahami, mengetahui betul mengenai sifat-sifat Allah itu, ya, tentu saja dengan pengetahuan yang mendalam, ya, dengan pemahaman yang mendalam, maka pengetahuan akan sifat-sifat Allah itu ada buahnya, ada dampaknya, ya. Ya, makanya
beruntunglah kita di Masjid At-Taqwa ini ya, setiap subuh ya ada kajian mengenai Asmaul Husna itu ya, sehingga dengan mengkaji Asmaul Husna itu kita mengetahui itu sifat-sifat Allah itu ya. Dan kalau itu betul-betul kita pahami dengan baik sifat-sifat Allah itu ya, pasti punya dampak ya, punya pengaruh, ada buah yang kita petik dari pengetahuan kita yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah itu, asma-asma Allah itu ya. Karena memang ya sebagaimana yang sudah kita kaji ya terkait dengan Asmaul Husna itu, setiap kali kita berbicara mengenai sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu kan selalu di bagian akhir kita lalu mesti berbicara juga bagaimana kita itu kemudian meneladani sifat-sifat Allah itu ya. Ya, lalu apa kalau Allah itu misalnya memiliki sifat rahim, itu lalu apa itu implikasinya dalam kehidupan kita? Kalau kita memahami Allah itu misalnya punya sifat kuasa, itu lalu apa itu implikasinya dalam kehidupan kita? Lalu Allah kalau punya sifat alim, mengetahui ya sampai detail-detailnya mengenai kita, itu lalu apa dampaknya kepada diri kita? Pasti ada semua itu ya. Dan bahkan dengan mengetahui sifat-sifat Allah itu lebih lanjut, kita sampai pada level bisa meneladani sifat-sifat Allah itu ya. Artinya apa? Kalau Allah itu Maha Penyayang, ya kita sedapat mungkin menjadi orang yang penyayang ya. Ya tentu saja dalam batas-batas kemampuan kita sebagai manusia ya, tidak kok meneladani persis maha sayangnya Allah. Allah itu maha ya, tidak mungkin bisa diteladani. Tapi sekali lagi berusaha untuk mencoba meneladani sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi orang itu kalau ma'rifah kepada Allah ya, betul-betul mengetahui sifat-sifat Allah ya, itu pasti punya dampak dalam kehidupannya, ada buahnya ya. Ya, ada asarnya pasti ya. 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 Nah, apa saja itu ya, tadi itu sudah kita sebutkan. Kalau orang itu betul-betul ma'rifah atau mengetahui sifat-sifat Allah dengan baik, dengan mendalam, dengan penuh keyakinan ya. Ya, ada 3 hal yang dihasilkan gitu. Nah, yang pertama ya, ini yang akan kita bahas malam ini adalah al-haya'u minallahi ta'ala. Jadi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau orang itu kok betul-betul faham tentang Allah, Allah itu maha melihat ya seluruh perbuatan kita ya. Ya pastilah ya, punya sifat malu kita itu ya untuk berbuat yang tidak benar itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi kalau orang itu kok lalu kemudian tidak punya malu berbuat yang ndak itu ya mungkin dia memang tidak paham betul terhadap Allah, atau tidak yakin betul terhadap Allah kalau Allah itu misalnya maha betul-betul mengetahui segala perbuatan kita ya. Ya. Wong kita itu berbuat tidak baik, dilihat manusia aja malu gitu. Apalagi kalau di hadapan Allah, seharusnya itu lebih malu mestinya kan ya. Mestinya lebih malu. Ya. Ya. Kita maaf ya misalnya berbuat yang tidak senonoh itu. Kalau diketahui orang malu enggak kira-kira? Malu kan ya. Loh mestinya kalau
kalau dia itu paham betul tentang sifat Allah yang maha mengetahui tadi itu, kan ya mesti harusnya lebih malu itu. Harusnya lebih malu. Ya. Ya, tapi kadang-kadang orang itu malunya itu dengan orang. Ya. Kalau tidak ada orang, tidak malu. Ya. Padahal di luar pengetahuan orang itu ada Allah yang maha mengetahui. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan buah dari kalau kita itu betul-betul memahami sifat-sifat Allah itu, maka pasti ada buahnya. Dan buahnya yang pertama itu adalah punya sifat malu itu. Ya. Ya. Malu itu kan biasanya apa namanya ya? Muncul karena ketidakinginan kita untuk menerima, katakanlah apa namanya ya, katakanlah menerima penghinaan dari orang kan ya, menerima cemoohan dari orang, menerima penilaian buruk dari orang kan biasanya kan ya. Nah, itu malu kita. Ya. Sehingga biasanya ya kita malu itu untuk berbuat yang tidak baik gitu, ya. Nah, lebih lanjut ya, Bapak dan Ibu-ibu ya, mengenai pengertian malu kepada Allah ini ya. Ini diberikan syarah oleh Imam Nawawi sebagai berikut ya. Ai inkibadul qalbi, yang dimaksud dengan apa namanya, malu dari Allah itu atau kepada Allah itu adalah ya, inkibab itu kalau dalam bahasa Jawanya di pesantren itu sering diterjemahkan dengan kata mengkeret ya. Ya, mengkeret hatinya ya. Ya, ini saya kira bukan kok bahasa apa namanya, bahasa apa adanya, ini bahasa kiasan gitu ya. Jadi mengkeret hatinya itu ya mungkin ya ciut, hatinya menjadi ciut. Ya, artinya apa? Kemudian tidak berani melakukan gitu loh. Ya, tidak punya keberanian akhirnya hati itu. Ya, karena apa? Mengkeret tadi itu. Dari apa? Amma asillahi ta'ala, dari berbuat maksiat kepada Allah. Jadi orang yang malu itu merasa tidak berani, ya. Ya, karena hatinya menciut tadi itu ya, ciut hatinya kan tidak berani, berarti tidak punya keberanian ya. Wah, itu dia ciut itu hatinya itu tidak berani itu dia. Ya. Ciut hatinya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak berani. Jadi orang itu kalau sekali lagi kalau dia paham tentang sifat-sifat Allah, dia akan merasa malu, ya. Dia hatinya ciut, tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya karena apa? Karena dia merasa dilihat, ya. Tidak hanya dilihat, nanti semua perbuatan kita yang tidak baik itu nanti kemudian dicatat oleh Allah, ya, lewat malaikat. Nanti pada saatnya akan dimintai pertanggungan jawab. Kalau tidak baik, kita akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Akhirnya takut orang itu, tidak berani berbuat maksiat itu, ya. Ya takut itu tidak berani, ya malu tadi itu. Ya. 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 Jadi apa namanya? Ini yang pertama ya. Jadi punya rasa malu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak dan Ibu-ibu, ya memang kalau kita berbicara mengenai sifat malu itu memang malu itu sifat mulia sebenarnya, merupakan akhlak yang baik ya. Bahkan Nabi kita menyatakan
al-haya'u syu'batum minal iman. Ya, saya kira kita semua sudah sering mendengar hadis itu ya. Jadi yang namanya malu itu ternyata sebagian dari iman. Ya. Ya. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa yang namanya al-haya wal iman kurina jami'an. Ya. Jadi yang namanya malu dan iman itu, ya, karena tadi yang namanya malu itu bagian dari iman tadi itu. Malu dan iman itu memang oleh Allah dijadikan apa namanya sepadan berbarengan begitu, ya. Ya, sehingga apa namanya idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jadi kalau salah satunya itu hilang, maka hilang yang lain. Ya. Masya Allah, jadi yang namanya malu itu bagian dari iman. Bahkan kalau orang kok sampai rasa malunya hilang, itu ya bisa jadi imannya hilang gitu. Karena memang kata Nabi yang namanya malu dan iman itu dijadikan berbarengan itu. Dalam satu sisi mata uang, dua sisi mata uang yang sama. Ya. Masya Allah ya. Jadi ya, makanya dalam hadis yang lain juga disebutkan dengan cukup menarik itu kalimatnya itu. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Loh, kalau kamu itu misalnya kok sekiranya tidak punya malu, berbuatlah kamu sesukanya. Ya. Tapi dalam praktek orang memang nggak bisa itu berbuat sesukanya itu karena tadi punya perasaan malu itu. Ya. Mestinya normalnya orang itu punya rasa malu karena pada umumnya orang tadi itu tidak suka kalau kemudian dicela, ya. 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 Orang kan malu itu kan menghindari celaan tadi kan ya. Wah, nggak enak malu saya nanti kok mosok pakai baju kok warnanya nggak sama ya. Nggak match ya, malu ya. Pakai warna baju udah match saja sudah malu ya, misalnya kalau bagi orang-orang tertentu itu ya. Ada yang cuek memang ya, berbuat yang tidak baik ya, tidak enak ya, tidak bisa melakukan sesuatu tidak enak. Waduh loh, wah saya ini harus datang, kalau tidak datang tidak enak ya, malu nanti kalau ketemu gimana ya, muka saya ditaruh umumnya orang begitu punya rasa malu itu ya. Karena apa? Orang tidak suka mendapatkan celaan, mendapatkan hukuman gitu. Nggak enak itu. Orang senangnya pasti dipuji, orang senangnya pasti dihargai. Ya. Nah itu. Ya, sehingga sekali lagi memang malu ini satu akhlak yang baik memang. Ya, akhlak yang baik. Ya. Dalam hadis Nabi sampai dinyatakan, ya, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Yang namanya rasa malu itu tidak akan pernah mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya. Jadi malu itu pasangannya dengan kebaikan. Ya. Kalau orang kok sudah tidak punya malu ya sudah wes tidak ada baiknya itu. Ya. Ya. Jadi Masya Allah lah, sekali lagi orang yang ma'rifahnya kepada Allah, pengetahuannya kepada Allah itu benar dan baik, insya Allah dia pasti akan punya rasa malu. Ya. Ya. Karena apa tadi itu? Allah kita tahu persis maha melihat. Allah kita tahu persis maha mencatat semua amal kita. Allah kita tahu persis nanti akan membalas perbuatan kita. Sehingga kita ya malulah kalau berbuat tidak baik. Itu ya. Ya. Uang di hadapan orang lain aja kita malu, masuk di hadapan Allah kita tidak malu, itu ya namanya terlalu gitu, terlalu. Nah berarti kalau orang kok malunya hanya kepada manusia, kepada Allah tidak malu, lah tadi itu makanya imannya dipertanyakan gitu. Imannya dipertanyakan gitu. Kalau sampai orang kok tidak punya rasa malu dengan Allah, imannya dipertanyakan. Ya, karena antara sifat malu dengan iman itu kurina jami'an tadi dibarengkan oleh Allah. Ya, idza
rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jadi kalau yang satu hilang, yang satu juga hilang gitu. Ya, nah itu. Makanya kalau kita baca Barzanji itu ya, yang sering dibaca Mas Anam ya, kalau terutama Maulid Nabi itu ya, atau hari Ahad malam itu ketika di bagian akhir yang berbicara mengenai akhlak Nabi itu di sana dinyatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu, ya. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat tidak hanya malu, bahkan sangat pemalu Rasulullah itu, ya. Jadi Rasulullah itu ternyata menurut kitab Barzanji itu ya sifat malunya besar sekali, ya. Syadidal haya, ya, masya Allah, ya. Jadi sekali lagi malu itu tadi itu ya bagian dari iman yang memang menandakan keimanan seseorang itu. Nah, sehingga sekali lagi kalau apa namanya seseorang itu punya iman yang baik, dia ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rasa malunya itu besar sehingga dia tidak mungkin akan berbuat hal-hal yang maksiat itu. Tidak berani dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa diawasi Allah. Kok maksiat itu bagaimana? Kalau dia maksiat nanti dicatat. Ya, nanti akan diminta pertanggungjawab di akhirat. Sehingga tidak mau dia berbuat maksiat itu. Ya, tidak mau. Ya. Sehingga apa namanya ya? Memang orang yang apa namanya? Sekali lagi punya rasa malu itu sekali lagi punya korelasi dengan keimanannya itu. Dan sekali lagi kalau orang tidak punya malu itu sekali lagi imannya dipertanyakan, ya. Nah, repotnya sekarang ini masya Allah ya, yang namanya rasa malu itu kok sekarang kok jadi ini ya, kok semakin apa namanya, semakin kayak luntur begitu ya. Jadi orang itu kok ya Allah mestinya berbuat maksiat, berbuat jahat itu kan ya malu ya, malu dan merasa bersalah begitu ya. Sekarang kok orang berbuat maksiat ya, kok ya tidak punya rasa malu, bahkan malah bangga ya bangga ya. Yang sering disorot sekarang ini kan betapa banyak sekarang ini orang yang kemudian diberi rompi warna oranye ya, warna oranye itu. Kalau zaman dulu itu rasanya orang tertuduh ya, tersangka seperti itu tuh kan malu sekali ya. Sekarang ini kok ya menjadi biasa sekali ya, di depan kamera ya masih ketawa-ketawa ya kan ya, menunjukkan seperti kayak kok jadi biasa sekali begitu ya. Jadi nah ini kan apa namanya ya, menjadi menyedihkan sekarang ini jadinya ya. Kalau ukurannya ini tadi ya, bahwa sebenarnya hilangnya rasa malu itu bisa jadi sampai pada level hilangnya iman itu. Na'udzubillah min dzalik gitu, ya. Ya. Dulu mohon maaf misalnya ada kasus katakanlah keluarga yang ditimpa musibah misalnya ya, ada salah satu anggota keluarganya yang misalnya istilahnya itu namanya itu hamil sebelum nikah itu misalnya ya. Itu kan aib besar bagi keluarga ya, malunya bukan main ya, zaman dulu ya. Tapi sekarang ini ya kok kayaknya kok ya malu, tapi malunya itu kok seperti
ya tidak ada masalah gitu loh ya gitu. Ya itu. Jadi memang apa namanya ya tidak tahu itu ya. Apa mungkin karena saking banyaknya kasus sehingga lalu kemudian dianggap biasa sehingga lalu kemudian ya sudah kemudian di apa namanya ya dianggap biasa sehingga tidak ada masalah tadi itu. Ya. Tapi sebenarnya itu masalah yang serius. Ya. Sebab apa namanya? Nuwun sewu sekali lagi pada dasarnya orang itu kalau orang itu masih normal, ya rasa malu itu pasti punya, ya. Dan rasa malu itu sekali lagi muncul itu ya karena orang pada umumnya tidak kepingin itu mendapatkan celaan gitu, mendapatkan hinaan, mendapatkan hujatan dari orang lain tidak mau, gitu. Ya. Makanya apa namanya? Sehingga orang yang malu itu pasti dia menghindari maksiat karena maksiat itu dosa. Ya. Dalam hadis Nabi yang lain yang juga punya korelasi dengan yang sedang kita bicarakan itu, Nabi pernah menyatakan al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Bapak dan ibu-ibu, ternyata ngukur dosa itu gampang. Ya. Apakah perbuatan kita itu berdosa atau tidak? Ya. Itu gampang sebenarnya, ya. Kalau kita berbuat sesuatu, lalu kok hati kita merasa resah, ya. Lalu kemudian apa namanya? Dan kita itu kemudian merasa tidak ingin, tidak senang kalau sampai perbuatan kita diketahui orang lain. Itu jelas itu dosa itu. Gampang sekali Nabi memberikan pengertian dosa itu. Ya. Jadi sekali lagi al-ithmu, dosa itu adalah mahaka fi nafsik. Sesuatu yang menjadikan hatimu itu resah. Dan kamu tidak suka kalau diketahui oleh orang lain. Merasa malu diketahui orang lain. Ya. Ya coba misalnya. Kalau kita mencuri kira-kira resah enggak kita? Resah toh? Ya resah. Kita kira-kira senang enggak kalau misalnya diketahui itu? Enggak senang. Oleh karena itu pasti kalau mencuri apa? Ya sembunyi-sembunyi, enggak ada dong mencuri kok terang-terangan. Ya. Ya. Selingkuh. Selingkuh dosa enggak? Dosa enggak selingkuh? Sok dosa. Ya. Nah, resah enggak orang kalau selingkuh? Resah enggak? Pasti resah. Loh kok misalnya orang selingkuh kok enggak resah, itu ya kebangetan ya. Selingkuh pasti resah. Dan karena resah mesti dia sembunyi. Sembunyi-sembunyi, enggak ada orang selingkuh kok terang-terangan. Ya. Ya. Jadi gampang sekali itu. Mahasiswa ngepek, ujian ngepek, itu resah enggak? Resah pasti ya, mau golek catatan ini pasti ya. Delok kanan kiri dulu kan ya. Ya. Takut kalau konangan pasti kan ya enggak? Takut konangan. Jadi ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, dosa apa tidak itu ternyata gampang itu ya. Akafi nafsika wa karita ayyabta alaihin nas. Jadi kalau kamu kok merasa ada keresahan di dalam hatimu, kalau kamu berbuat sesuatu dan kamu tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya itu dosa udah itu. Ya, sudah gampang aja. Lah dene kok mungkin orang berbuat maksiat kok sudah tidak merasa malu, tidak merasa susah, tidak merasa gelisah. Oh itu memang berarti nuraninya sudah betul-betul ya sudah apa namanya? Putus urat anunya ya kira-kira ya. Urat malunya itu kira-kira itu sudah ya. Dan memang ada orang yang seperti itu, tuh ada yang seperti itu ya. Nah rai gedek wisan itu ya, rai gedek tadi itu ya. Oh dasar rai gedek berarti ya wisan ya. Rai tembok lebih parah lagi itu. Ya Allah ya.
Orang itu pada umumnya dengan orang lain itu sudah malu. Nah mestinya ya, apalagi dengan Gusti Allah, harusnya lebih malu, harusnya lebih malu. Tapi ada orang yang kadang-kadang itu dengan manusia malu, tapi dengan Allah tidak malu, sehingga tadi itu masih sembunyi-sembunyi tadi itu. Nah kalau orang sudah malunya itu malu dengan Allah, dia tidak akan mungkin sembunyi pun juga tidak. Wong tidak ada tempat sembunyi di hadapan Allah itu. Sembunyi itu kan di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Allah masa bisa sembunyi? Tidak mungkin bisa sembunyi kan? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin bisa sembunyi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya, dengan mengkaji Thamaratul Ma'rifah ini, yang pertama mengenai adanya sifat malu kepada Allah ini, ya, buah dari ma'rifat kepada Allah itu adalah malu kepada Allah. Ini mudah-mudahan menjadikan kita semakin beriman kepada Allah, menjadikan kita semakin memahami betul sifat-sifat Allah, sehingga kemudian lalu memiliki dampak, memiliki buah dalam kehidupan kita. Kita ini menjadi semakin malu di hadapan Allah, dengan tidak berani untuk berbuat maksiat kepadanya. Ya, kalau kita di hadapan Allah sudah malu, insya Allah di hadapan manusia pun juga malu juga, ya, malu juga. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.